application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah topik yang pernah dibicarakan oleh Ibu Mega sendiri, yaitu ada yang mau awut-awut partai saya, katanya ya. Ternyata bukan begitu, bukan orang lain yang mau awut-awut PDIP. Sekarang ini kalau kita lihat PDIP awut-awutan ya karena Ibu Mega, menurut saya loh ya. Mungkin saya salah, tapi Anda bisa nilai lah nanti ya. Dan langkahnya terakhir terkesan keok. Nah, apa yang saya maksud langkahnya yang terakhir keok? Jadi gini loh, dia akan mengeluarkan instruksi kepada para kadernya yang jadi kepala daerah untuk menunda kehadiran di retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang kan. Tapi terakhir nyerah dia. Akhirnya dia membiarkan para kadernya yang jadi kepala daerah untuk ikut retret. Walaupun tidak ada statement seperti itu, tapi dengan bergabungnya akhirnya seluruh kadernya PDIP yang jadi kepala daerah ke retret itu, walaupun terlambat kemarin lah mulainya, harusnya dari Jumat ya, itu menyatakan ya ancaman untuk memboikot itu, walaupun tidak eksplisit disebutkan ancaman memboikot ya, itu buyar gitu. Nah, malah ada pendapat dari Partai Sosmed, ini katanya info A99, kalau dia bilang kan bukan A1, selalu A99. Itu ada deal-deal politik yang minta supaya Hasto itu penahanannya ditangguhkan. Kalau nggak nih saya boykot, kira-kira begitu. Itu menurut Partai Sosmed, ntar saya bahas lagi. Tapi sepertinya Ibu Mega lupa, yang dihadapi bukan Pak Jokowi sekarang. Yang dihadapi adalah seorang Prabowo. Ya, kalau dia diusik kepresidenannya, ya kayak begini gitu hasilnya. Oke lah, kita masuk aja langsung ya. Numpang lewat dulu nih cepet nih ya. Di media Indonesia mencuit bahwa pengamat militer yang namanya Koni Bakri, pengamat militer ya. Ya karena kata orang dia dulu calo alutista ya. Cuman karena Pak Prabowo jadi Menhan waktu itu dia nggak kepake gitu katanya. Makanya dia sakit hati banget sama Prabowo ya. Jadi Koni Bakri mengatakan akan segera mempublikasikan dokumen rahasia dan video skandal pejabat negara jika mendapat izin dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini telah ditahan KPK. Tok, izinin Tok. Kita mau nonton videonya ya. Aduh, jangan ditunda-tunda gitu ya. Jangan kayak video yang lu kirim gitu ya, monolog. Yang lu bilang, ya meskipun tanpa bukti, kan lucu ya. Udah saya bahas ya kemarin-kemarin ya. Langsung nih, Brigadir JM bilang, Hasto tantang KPK untuk periksa Pak Jokowi. Ya, nah ini dia nih, sumber buktinya apa? Trust me katanya ya. Karena di videonya dia bilang, meski ini tanpa bukti, lah astaga seorang sekjen ngomong udah berbusa-busa, tapi dia bilang meski ini tanpa bukti, makanya di sini dia bilang trust me, demi Tuhan. Semua orang bisa dong kalau gitu ngomong demi Tuhan, tapi saya nggak punya bukti. Tuhan nanyanya gimana ya? Nah mulai oleng nih jiwa si Hasto katanya ya. Nah Kampungan Nora bilang Hasto sekjen PDIP seorang kriminal nih ya, karena ditahan ya kriminal gitu ya. Sering melakukan perlawanan hukum ketika berkuasa. Hasto sangat marah kepada Jokowi karena tak mau mendukung Ganjar Pranowo. Karena kalau Ganjar jadi presiden, maka kasus Hasto akan aman. Tidak akan diproses hukum. Petugas partai pasti tunduk pada ketua umum PDIP. Iya dong. Nah, sedangkan Jokowi kan nggak mau nunduk. Wah, makanya marah dia. Oke. Syahril Nasution bilang begini, pantas Pak Jokowi cuma nyengir katanya ya. Segini doang infonya dari Sekjen PDI Perjuangan. Bikin ngantuk dengernya, nggak jelas substansinya. Nah inilah salah satu file video dari Rusia yang mulai dibuka ya, sudah saya pertontonkan sebelumnya ya, yang dia bilang
meski tanpa bukti, tapi demi Tuhan. Aduh, capek deh, Tok. Nah, ini dia nih ya. Abu Janda bilang, Hasto dibui ya. Ya bukan Abu Janda ya, dia juga ngomong begitu. Tapi ini cuitan dari Jonosha. Maka demo dan hiruk pikuk di media sosial akan berkurang. Mudah-mudahan. Karena cukongnya sudah masuk kandang katanya ya. Itu semoga lebih damai. Mantap. Nah, ini nih. Intel Emot bilang Paulus Thanos buronan KPK dibawa ke Indonesia. Informasi yang saya dengar dalam minggu ini juga ya. Bakal banyak nama yang ketar-ketir. Saya lagi mencoba mencari peluang untuk, ya kalau bisa mewawancarai langsung Paulus Thanos, tapi kayaknya susah. Karena begitu dibawa ke Indonesia langsung ditahan lah ya. Setidaknya dengan kuasa hukumnya. Saya lagi coba, saya akan melakukan podcast, kalau berhasil saya akan tayangkan ya. Jadi, apa yang menarik dari Paulus Thanos? Kalau kasus EKTP dibongkar lagi, itu banyak yang kena. Ini katanya loh ya, saya cuma baca. Siapa? Puan Maharani bisa kena, Ganjar Pranowo bisa kena, Pramono Anung bisa kena, Oli Dodo Kambe juga bisa kena. Waduh, maka Intel Emot kayaknya ganas nih ya, tangkap semua. Waduh, ngeri. Nah, tukang memaki gitu ya, itu nama akunnya lah, nama akun X. Dia bilang, inilah contoh salah satu mahasiswi kelakuan anjing katanya. Ini saya cuma baca loh ya. Ini karena mahasiswinya pakai jilbab ya. Tapi dia teriak-teriak bahwa Prabowo Gibran ya, melecehkan Prabowo Gibran. Salah satu dia bilang Prabowo anjing, dia bilang gitu ya. Nah, tanda ini mukanya jangan sampai beredar di bursa tenaga kerja manapun. Mahasiswi Dajjal katanya ya. Nah, TKRO 007 juga mencuit yang berhubungan dengan demo mahasiswa. Disebutnya sama TKRO Mahasewa, karena di Tenggare disewa lah sama cukong gitu ya. Mulai kehilangan simpati dan dukungan dari masyarakat. Kasihan katanya, digeruduk warga yang marah. Ya karena bikin macet, bakar-bakar ban dan segala macam ya. Ini di mana saya nggak tahu ya. Sampai pada ketawa katanya. Ketawa kenapa? Diketahui oleh warga lain yang nonton karena melihat Mahasewa ini diuber-uber warga. Ada videonya panjang, nggak usah ditonton lah ya, cari aja deh di medsos ya. Lucu nih ya. Jadi demonya nggak seperti demo-demo yang dulu, diuber-uber sama warga, jadi berantem sama warga. Nah, Aprilika Firamli bilang, The Kingmaker. Waduh. Teriakan Pak Prabowo ya. Pak Prabowo kan the kingmaker kan, benar loh. Dia menjadikan Jokowi dan Ahok sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur. Kemudian dia juga yang menjadikan Anies. Tapi dia kalah 2 kali pilpres walaupun terakhir dia jadi presiden. Maka disebut the kingmaker sebenarnya dia ya. Jadi the kingmaker ini teriakan Pak Prabowo Subianto di acara HUT Gerindra yang dia bilang hidup Jokowi ya. Ditambah dengan ditahannya sekjen membuat Mak Banteng murka. Ya karena dia benci sama Jokowi. Prabowo bilang hidup Jokowi. Dan Hasto ditahan pula. Ya murka lah Mak Banteng ya. Padahal sebelumnya Mak Banteng ini sudah puja-puji ya dong. Dikasih minyak urut, mau dimasakin nasi goreng lagi, dan berterima kasih kepada Pak Prabowo yang memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soekarno, padahal itu sudah digagas oleh 2 presiden sebelumnya lah. Udahlah, nggak usah balik ke sana ya. Jadi dikatakan juga bahwa PDIP akan mendukung wacana Pak Prabowo 2 periode, tapi sekarang dia melakukan tanda kutip pembangkangan politik. Jadi, sorry ya. Nah ini dia nih, Dante bilang, kalau ketua umum partai ikut mengendalikan negara dengan meminta kader yang jadi kepala daerah tidak ikut retret, ya bakal hancur negara ini ya. Nah, saya cuma baca lo ya, ateistan ini, waduh berani banget dia bilang ya, wanita sinting ini tidak punya hak untuk menghubungi, minta belas kasihan, atau untuk mengendalikan Prabowo untuk menangguhkan tahanan Hasto. Ini kan isunya kan Ibu Mega melakukan deal politik, memohon atau gimana, Hasto ditangguhkan tahanannya. Ya kalau nggak nih ya saya tahan ini kepala daerah tidak ikut. Katanya begitu yang saya dengar ya. Jadi tidak punya hak dia untuk menghubungi, minta belas kasihan, atau untuk mengendalikan Prabowo untuk menangguhkan tahanan Hasto yang saat ini dalam penjara KPK.
hanya karena retret, ya. Wah, itu ada hashtag tuh, adili Megawati koruptor BLBI. Saya cuma baca loh ya. Megawati wajib mengembalikan uang BLBI senilai 138 triliun. Nggak tahulah, gelap lah. Ini kan kata ateis, dan saya cuma baca ya. Nah, GVM bilang begini nih, entah juragan sudah pikun atau memang terlalu sombong. Sehingga dia tidak mau menerima fakta bahwa Presiden RI yang sekarang yang berkuasa adalah Prabowo Subianto, bukan Jokowi yang mudah dia perlakukan sebagai pelayan atau petugas partai. Saya tidak bisa bayangkan betapa beratnya Jokowi menghadapi juragan ketika jadi presiden ya, mungkin dirongrong terus ya. Aduh. Nah, Kompas TV bilang, ada pengamat ya yang bilang instruksi Megawati itu soal kepala daerah PDIP untuk menunda retretnya adalah sebuah bentuk perlawanan politik. Saya setuju ini, ya. Nah, Prilika Ramli juga menegaskan, clear ya, pakar hukum tata negara ya, Margarito Kamis ini bilang ada pembangkangan kepada pemerintah pusat dan pemerintah. Karena ada kader PDIP yang nggak ikut retret pembekalan ya sebelum jadi kepala daerah yang di Magelang itu. Nah, GVM juga mencuit yang terhormat Presiden Prabowo karena dia menanggapi info A99 dari Partai Sosmed yang bilang bahwa sepertinya ada mau negosiasi ini ya, penahanan Hasto ya, yang sebelumnya sudah saya bahas ya. Oke lah, ini kita ngomong yang GVM dulu nih ya. Yang terhormat Presiden Prabowo. Nah, Pak Prabowo kan punya akun di X itu, pasti dia baca, setidaknya ajudannya atau siapa lah ya. Penangguhan penahanan Hasto tidak boleh terjadi. Kepastian penegakan hukum menjadi satu-satunya indikator pemerintahan yang berwibawa. Betul sekali. Hukum tidak boleh diperjualbelikan. KPK RI harus diperkuat, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. No one is above the law. Setuju saya ya. Nah, ini ada update nih dari Partai Sosmed. Dia bilang negosiasi penangguhan penahanan Hasto tidak digubris. Nah iyalah, mau minta baik-baik, jangan pakai deal-deal politik seakan-akan dengan menunda para kadernya untuk ikut retret dengan barter untuk penangguhan penahanan Hasto. Nah ini kan menurut Partai Sosmed ya. Jadi katanya negosiasinya itu tidak digubris ya, tentu sama Pak Prabowo ya. Kepala daerah yang mau gabung di Magelang, silakan gabung saja tanpa syarat intervensi hukum seperti yang diminta gitu ya. Nah, jadi dengan kata lain, Partai Sosmed bilang saat ini bola panas justru ada di PDIP. Ya, ini kan 1 hari yang lalu nih ya, jadi sekarang sudah 2 hari lah, karena ini saya ambil kemarin. Bagaimana mereka bisa tetap ikut retret di Magelang tanpa Megawati harus kehilangan muka? Aduh, betapapun mereka tetap harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat jika tidak ingin bikin negara dalam negara. Inilah akibat dari emotional decision. Akibat dari keputusan yang didasari emosi. Iyalah, Ibu Mega pasti buat keputusan itu atas dasar emosi. Kan demi Hasto. Oke lah ya. Nah, Ateistan, dia mencuit ditujukan kepada Masinton Pasaribu dan Pramono Anung yang menunda kehadirannya di retret mengikuti perintah Ibu Mega. Katanya, menurut Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, kepala daerah bertanggung jawab kepada rakyat. Betul sekali, bukan kepada partai. Ya, bukan pula untuk selamatkan koruptor, ya maksudnya Hasto gitu ya. Instruksi sinting, saya cuma baca loh ya, dengan mengorbankan banyak kepala daerah hanya untuk membela cinta kepada Hasto. Nah, makanya di sini Tito bilang ya, kepala daerah bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada partai ya. Begitu juga Pak SBY, negara dulu baru partai, jangan dibalik ya. Jadi di tengah larangan Megawati, SBY pesan kepada kadernya sendiri Demokrat, negara dulu ya, baru partai, jangan dibalik. Betul Pak SBY. Kampungan Nora, nah bikin cuitan PDIP hancur aut-autan.
Separuh lebih kepala daerah dari PDIP tetap hadir di Magelang ikut retret. Mereka lebih mementingkan kepentingan masyarakat dan mengabaikan instruksi Megawati. Nggak takut dipecat ya? Gampang, kalau dipecat lu pindah partai aja. Bisa ke Gerindra, bisa ke Golkar, PAN, banyak lah ya. Terserah. Jadi di videonya itu bilang mereka tuh mencuekin instruksi Mega. Ya. Di situ yang diambil contoh Andre Lasena tetap ikut retret di Magelang. Wah, PDIP pecah nih gitu ya. Romeo bilang atau mendiskusikan lah ya antara pembangkang dan penjilat. Katanya pembangkang itu lebih terhormat daripada penjilat. Iyalah, yang membangkang instruksi Megawati dan tetap ikut retret itu lebih terhormat daripada penjilat. Penjilat apa? Yang ngikutin kata Ibu Mega karena mau menyenangkan, mau menjilat gitu maksudnya, saya nangkap lah ya. Seburuk-buruknya pembangkang, dia masih punya prinsip harga diri dan berani menanggung resiko apa yang sudah menjadi keputusannya. Itu pembangkang kan? Pembangkang kan? Membangkang instruksi ketua umumnya. Sedangkan penjilat gemar mencari tempat aman di balik ketek atau di sini disebutnya ketiak lah ya. Seseorang. Yang penting bagi mereka adalah mbok de senang, gua aman. Nah, akhirnya Partai Sosmed menayangkan beberapa video foto maksudnya ya, yang mengucapkan selamat datang di acara retret Magelang kepada kepala daerah dari PDIP. Ini cuma ada beberapa foto ya, nggak semua ya. Ini contohnya Witiarso Utomo, Bupati Jepara, ini dari PDIP. Kemudian Estiana, Bupati Demak. Terus Paramita Wiryakusuma, Bupati Brebes ya. Siapa lagi? Setio Soekarno, Bupati Wonogiri ya. Dia Kartika dari siapa itu? Bupati Kendal. Dan Arif Muhammadiyah apa ya tuh, ini kecil sebentar saya lihat nih. Arif Nur Hidayat, Bupati Wonosobo ya, dari PDIP nih. Terus siapa lagi nih? Ada lagi nih, ada Robert Kristanto, Bupati Karanganyar. Ada Etik Suryani, Bupati Sukoharjo, dan Dia Kartika Permanasari, Bupati Kendal ya. Dia pembangkang nih, hebat ya, punya harga diri gitu ya. Nah, ini ada cuitan dari Beni Kaharman dari Partai Demokrat. Disebut di sini, bagaimana lafal sumpah atau janji yang diucapkan kepala daerah saat pelantikan. Seturut undang-undang pemerintahan daerah, bunyinya begini, sumpahnya atau janjinya. Demi Allah atau demi Tuhan gitu ya. Saya bersumpah atau berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Negara RI 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Itu sumpahnya ya. Jadi dari sumpah ini jelas tak ada sebut kepala daerah harus berbakti kepada partai politik yang menugaskannya untuk menjadi kepala daerah. Jelas ya. Nggak ngerti bahasa Indonesia? Sejak dilantik, sekali lagi, sejak dilantik, seorang kepala daerah tidak lagi menjadi milik partai politik. Tidak lagi berbakti dan setia kepada partai politik. Melainkan dengan sepenuh hati, hanya setia kepada konstitusi dan peraturan-peraturan turunannya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Dengan kata lain, my loyalty is to the country, not to the party. Loyalitas saya kepada negara, bukan kepada partai. Nah, kasih tahu Ibu Mega itu ya. Begitu, bukan menyuruh-nyuruh untuk tidak datang ke retret. Nah, berkaitan dengan itu, di CNN disebutkan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, kepala daerah yang tak ikut retret bakal rugi sendiri. Nah, ruginya apa? Ntar kita lihat ya. Nah, sedangkan Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, yang menurut cuitan sebelumnya, ini salah satu penjilat lah kira-kira begitu ya. Itu kan kalau definisi yang cuitan sebelumnya ya kan. Karena dia ngikutin permintaan Ibu Mega. Menjadi salah satu kader PDIP yang menunda ikut serta dalam retret kepala daerah di Magelang. Menurut Masinton, tak ada yang rugi jika tidak mengikuti retret tersebut. Hebat ya Masintonnya, nggak ada yang rugi katanya. Padahal Tito tadi bilang, yang nggak ngikut rugi. Ntar kita lihat ruginya apa ya. Nah,
Las Dodo ada foto ya yang memperlihatkan sejumlah kader PDIP yang terlihat kumpul di kafe yang tak jauh lokasinya dari Akademi Militer di Magelang. Jadi dia bilang, oh mereka bikin acara retret perjuangan rupanya ya. Aduh. Nah, akhirnya iNews memberitakan, ini baru-baru ini ya, kemarin lah ya. Iya, Senin. Gubernur Jakarta sekaligus kader PDIP, yaitu Pak Pramono Anung, tak mau bicara banyak terkait alasannya baru bisa gabung di hari keempat, yaitu Senin ya. Kan harusnya mulai dari Jumat. Jumat, Sabtu, Minggu, tiga hari dia absen. Baru hari keempat dia masuk nih. Istilahnya kalau anak sekolah ya, 3 hari madol ya, absen gitu. Oke deh. Dia baru bisa bergabung di hari keempat kegiatan retret di Akademi Militer Magelang ya pada hari Senin kemarin. Pramono tiba bersama sejumlah kepala daerah kader PDIP lainnya. Menurutnya, hal ini sudah menjadi keputusan bersama dan sudah dikomunikasikan dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Yang kalau Partai Sosmed bilang mungkin deal politiknya dengan Prabowo gagal ya, minta penangguhan politik dengan Hasto. Makanya ya udah kayak anak kecil ngambek, nggak dikasih makan, akhirnya datang juga karena lapar kali gitu ya. Oke deh. Nah, ini ada video panjang sebenarnya tapi nggak usah lah, ini cuplikannya aja ya. Dikatakan di sini Pramono Anung tidak konsisten karena dulu pernah janji akan jadi gubernur yang bukan petugas partai. Dia akan menjadi gubernur untuk warga Jakarta, bukan gubernur petugas partai. Tapi dia tunda retret gitu ya. Gara-gara tunduk perintah ketua umum partainya. Artinya dia gubernur petugas partai dong. Oke? Akhirnya, kemarin, fix semua kader PDIP sudah bergabung retret di Magelang, termasuk Pramono Anung dan anaknya. Sebuah kekalahan telak bagi PDIP. Keok lah akhirnya ya. Datang juga akhirnya ya, meskipun telat ya. Karena akhirnya mereka tetap ikut retret. Padahal penundaan penahanan Hasto tidak terjadi. Ya, kalau yang menurut Partai Sosmed, kalau Hasto ditunda penahanannya, baru kita datang. Begitu kata Partai Sosmed gitu ya. Deal politiknya gagal gitu ya. Inilah akibat dari manajemen emosi seorang Megawati. Nah, di bawah itu ada sejumlah kepala daerah kader PDIP akhirnya menyusul bergabung. Nggak usah saya kasih lihat satu persatu lah, banyak lah ya. Katanya ini tentu atas izin Megawati. Nah, akhirnya Pak Tito nih ngasih tahu nih apa kerugiannya. 17 kader PDIP nyusul dipastikan tak lulus. Waduh, kalau nggak lulus, health-nya atau remedialnya gimana ya Pak Tito ya? Astaga, aduh. Mendagri pastikan kepala daerah yang nyusul tak akan lulus. Waduh, berarti mesti ujian ulang ya. Harus ikut dari nol lagi ya. Astaga, nggak ngerti lah saya. Nah, ini akhirnya akibatnya menurut saya loh ya. Kemarin kan Pak Prabowo meresmikan, meluncurkan Danantara. Ya, Danantara ini mengundang kontroversi, tapi nantilah ya saya bahasnya ya. Yang pada nyinyir bilangnya, wah itu nanti akan jadi sarang korupsi, bla 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 gitu ya. Wah nanti itu dana masyarakat nggak aman, pret lah, sok pintar semuanya ya. Wah itu nanti seperti Malaysia. Lah Malaysia yang gagal lu ngomongin, lu nggak ngeliat Temasek yang jadi raksasa Asia. Lah itu tujuannya Danantara. Udah jangan sok pintar berteori kalau nggak ngerti ya. Wah ada pakar yang ngomongin, udahlah saya capek ya. Ya, kalau lu sendiri nggak bisa, jangan jelek-jelekin program negara dong. Negara mau bikin sesuatu yang bagus, misalnya makan bergizi gratis, lu bacotin. Begitu jalannya udah mulai lancar, hilang tuh. Nah ini juga sama Danantara. Baru mulai udah dibacotin. Tunggu dong, lihat sebentar. Yang mimpinnya itu bukan orang sembarangan, ya. Kalau nggak salah, Pak Pandu Syahrir itu doktor ekonomi lo, kalau nggak salah dari Harvard University, ya. Lu lebih pintar dari dia, hah? Astaga. Lu mau nuduh Pak Pandu Syahrir nanti berpotensi melakukan korupsi? Udahlah, jangan banyak bacot kalau nggak ngerti. Nah, oke lah ya. Menariknya, pada saat peluncuran Danantara kemarin, hari Senin 24 Februari, Pak Jokowi dan Pak SBY, ya mantan-mantan presiden dong, ya kan? Pak Soeharto pasti nggak bisa lah, sudah meninggal. Gus Dur sudah meninggal. Siapa lagi? Ya, Habibie ya juga nggak bisa lah ya.
kan tinggal 3 mantan presiden, ya kan? Ada Ibu Mega, ada SBY, ada Jokowi. Tapi cuman Jokowi dan SBY yang diundang dan mendampingi Presiden Prabowo resmikan Danantara. Mak Banteng nggak diajak. Lah iyalah, ketika diundang ke HUT Gerindra, dia umroh. Yakin saya karena nggak mau ketemu Jokowi dan SBY. Nah sekarang mungkin sebenarnya Pak Prabowo mau ngundang itu ya. Tapi tiba-tiba bikin instruksi untuk para kadernya yang jadi kepala daerah untuk menunda retret. Lah kesel lah, saya yakin kesel banget tuh namanya Pak Prabowo. Kemarin itu ya seluruh mantan presiden ya, kecuali Ibu Mega, diundang. Seluruh wakil presiden ya, Pak Budiono, siapa lagi, Yusuf Kala, Ma'ruf Amin, dan satu lagi siapa lagi tuh saya lupa tuh ya. Semuanya diundang, tapi cuma satu Mak Banteng nggak diundang. Ya nggak tahu lah, mungkin karena kesel juga kali ya Pak Prabowo. Ntar gue undang nggak mau datang lagi, ya, karena ada SBY dan Jokowi mungkin. Dan lu pakai ngambek lagi ya, suruh tunda retret buat para kader lu. Mungkin jengkel kali ya, jadi nggak diundang. Ya itu cuman perkiraan saya lo ya. Oke deh, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.